Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya ingin membahas yang ilmiah ya. Ini agak ilmiah dikit, tapi akan saya sampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Jadi tema malam ini adalah KLHK tegaskan sawit bukan tanaman hutan. Jadi dirilis Kementerian KLHK ini menegaskan sawit bukan tanaman hutan. Hal ini berdasarkan pada berbagai peraturan pemerintah, analisis historis dan kajian akademik berlapis. Kemudian kita akan membahas di dua sisi, kajian akademik, kemudian analisis secara historis. Nah, karena ini sifatnya ilmiah, jadi kan awal mulanya itu secara garis besar kan kita itu belum bisa satu peta di Indonesia itu. Awalnya kayak gitu. Meskipun Kementerian Koordinator Ekonomi sudah mencanangkan bahwa kita akan ada kebijakan satu peta sebagai master plan untuk pembangunan nasional. Itu rilis terakhir seperti itu. Yang urusan perpetaan ini kan kalau di Indonesia kan ada 3 lembaga yang saya ketahui ya. Itu Badan Informasi Geospasial yang dulu namanya Bako Surtanal itu. Terus kemudian untuk kawasan hutan itu di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu terdiri dari kawasan hutan produksi, hutan lindung, hutan produksi yang bisa dikonversi, kemudian hutan adat dan hutan pantai. Sedangkan kawasan non-hutan itu di bawah pengelolaan Badan Pertanahan Nasional BPN. Biasanya disebut area penggunaan lain atau APL. Nah, itu di bawah Kementerian ATR BPN. Nah, problemnya sekarang tanaman yang dianggap tidak masuk tanaman kehutanan tidak boleh tumbuh atau duduk di kawasan hutan. Nah, sawit tadi ditegaskan bukan tanaman kehutanan. Nah, untuk menguji ini secara ilmiah, saya sebenarnya nggak mau menampilkan ini, tapi kan mungkin yang nonton video nanti saya itu cukup kompeten atau tidak, makanya saya tampilkan di sini. Bukan ijazah tapi langsung dari PD Dikti. Itu kalau di searching nama saya, terus konservasi Gajah Mada, nanti akan terbit itu hasil nama-nama yang ada namanya mirip nama saya, terus kemudian udah ketemu ini. Nah, kita tampilkan, kemudian kalau kita klik akan muncul nama saya, jenis kelamin, perguruan tinggi Universitas Gajah Mada, program studi kehutanan, jurusannya konservasi sumber daya hutan, jenjang S1, nomor mahasiswa apal saya sampai sekarang pun 99130 300 KT 04264. Nah, biasanya kalau anak-anak kehutanan UGM nomor 4 angka terakhir itu nomor keramat, itu biasanya diingat seumur hidup. Tapi kalau saya dari awal, dari nomor mahasiswa awal sampai akhir ingat saya gitu. Terus kemudian bahkan kalau Pak Presiden Jokowi itu tanda tangannya itu ada angka, menyiratkan angka nomor mahasiswa itu gitu. Nah, kemudian lanjut, itu saya masuk semester ganjil tahun 1999 bulan September, kemudian peserta didik baru lulus statusnya, ada nomor ijazah saya itu tahun 2005 bulan Februari. Jadi saya itu menempuh studi selama 5,5 tahun dan lulus dengan predikat dikasihani gitu. Jadi itu terus kita mulai pembahasan dari yang ilmiah dulu. Nah, baru nanti setelah itu analisis historis. Nah, saya sambil buka data ini ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita mulai dari ini.
waktu kuliah kami mendapatkan mata kuliah yang namanya dendrologi. Ini adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang pohon dan tumbuh-tumbuhan berkayu lainnya, tentang morfologinya, anatominya gitu. Nah, yang dapat mata kuliah ini selain anak-anak kehutanan juga anak biologi, kemudian juga ada anak pertanian. Mungkin kalau pertanian spesifik ke pohon-pohon yang buah mungkin ya, kayak nangka atau manggis atau dan lain-lain. Kalau biologi dan kehutanan sifatnya umum, semua pohon. Nah, itu ilmu dendrologi. Nah, kemudian ini saya bukunya yang UGM saya cari nggak ada, ketemunya buku dari IPB, nggak apa-apa, sama aja. Karena kami juga sering asupannya juga dari IPB dan UGM itu saling tukar menukar referensi gitu. Nah, kemudian dari ilmu dendrologi ini kita masuk ke tanaman sawit. Nah, saya tampilkan tanaman sawit. Nah, tanaman kelapa sawit, disebut kelapa juga. Nah, jadi kemudian kita urut dari atas, itu kingdomnya plantae ya, tanaman. Kemudian turun sampai ke bawah itu ada monokotil, itu bijinya berbiji tunggal. Ordonya Aresales, kemudian familinya Aresaceae. Nah, ini saya tandai merah. Aresaceae itu apa? Palem-paleman. Nah, kemudian genusnya Elais. Jadi ada dua jenis Elais ini. Pertama Elais guinensis, kelapa sawit Afrika yang banyak kita kembangkan, asalnya dari Afrika Barat, Angola, Gambia, originnya dari sana gitu. Yang kedua Elais olivera, ini dari Amerika, dari Honduras, Brasil, Amerika Selatan. Itu nggak banyak dikembangkan, yang banyak dikembangkan Elais guinensis ini. Dan kelapa sawit ini tumbuhan yang secara internasional dinamai dengan nama farmnya, nama familinya, oil palm. Jadi dia langsung pakai nama palm. Jadi namanya langsung nama familinya, palm. Lalu kita coba bandingkan gitu dengan tanaman, misalnya dulu ada yang pernah bilang, oh kelapa itu bukan sawit. Ya kalau secara spesies ya bukan, tapi secara famili iya. Nah, kita cek sekarang kelapa biasa itu. Nah, kelapa ini kingdomnya plantae, domain Eukaryota, terus ordonya sama Aresales, familinya Aresaceae. Jadi familinya itu palem-paleman juga, sama dengan sawit tadi. Ada subfamilinya, terus ada tribusnya ada Cocosae, dan genusnya itu adalah Cocos. Terus nama spesiesnya adalah Cocos nucifera. Itu kelapa kita yang biasa itu. Nah, jadi kelapa itu memang bukan sawit, secara spesies ya beda, cuman secara farm sama dia, palem, Aresaceae. Dan setahu saya kelapa tidak masalah ditanam di kawasan hutan. Nah, kemudian kita lanjut ke temannya kelapa. Nah, sebentar, kita masuk ke aren atau enau. Nah, ini aren ya. Kalau aren itu malah digalakkan ya, ditanam di kawasan hutan. Aren atau enau, kalau kita perhatikan fisiknya kan juga mirip-mirip sawit aja dia. Terus klasifikasi ilmiahnya itu mirip dengan kelapa tadi. Domain Eukaryota, kingdomnya plantae, terus sampai turun ke bawah monokotil, kemudian terus ordonya Aresales juga, familinya Aresaceae juga, genusnya Arenga, spesiesnya Arenga pinnata, nama ilmiahnya. Jadi familinya sama, palem-paleman, Areaceae. Nah, sebenarnya ini bisa di searching sendiri ya nanti sebenarnya. Cuman saya tunjukkan beberapa contoh biar mantep itu. Kemudian kita pindah ke rumbia
atau biasa disebut pohon sagu. Kalau di Aceh dinamakan rumbia, kalau di Papua, di Maluku disebut pohon sagu. Nah, ini klasifikasi ilmiahnya: plantae, ordonya Aresales, familinya Aresaceae, genusnya Metroxylon, spesiesnya Metroxylon sagu, nama spesiesnya. Jadi familinya Aresaceae. Dan setahu saya sagu ini boleh di kawasan hutan. Itu. Kita lanjut ke tanaman yang sangat penting di era zaman kerajaan Majapahit. Karena selain minum teh yang dibawa oleh pedagang Cina, orang Jawa itu dulu minumnya ini, tuak dari pohon siwalan atau pohon lontar, daunnya untuk nulis serat-serat zaman dulu pakai daunnya spesies ini nih, siwalan. Nah, nanti kenapa kok nggak kopi? Nanti saya jelaskan di belakang bahwa kopi juga didatangkan Belanda sama gitu. Jadi kita lihat semuanya secara taksonominya, familinya Aresaceae juga. Nama genusnya Borassus, spesiesnya Borassus flabellifer. Itu siwalan. Nah, ya di tuak dari Jawa itu dibikin dari ini, dan daunnya untuk nulis zaman dulu, nulis buku lah, bukunya orang dulu pakai serat daun lontar itu. Lalu kita coba ke pinggiran, ke pantai, ke muara-muara sungai, ada nipah. Nipah ini kingdomnya plantae, turun sampai ke bawah, ordonya Aresales, familinya Aresaceae juga. Genusnya Nipah, nama spesiesnya itu Nipah fruticans. Ini jelas tanaman hutan karena dia masuk penyusun hutan pantai bersama cemara udang dan gugusan mangrove. Mangrove pun ada 4 kan, ada Rhizopora, ada Avicennia atau api-api, kemudian ada Bruguera, tancang. Nah, Rhizopora itu bakau. Saya masih ingat kalau itu. Nah, temennya ya Nipah ini, Nipah fruticans ini. Gitu. Kayaknya cukup, takutnya terlalu panjang ya. Ini masih ada kurma, masih ada mungkin yang lain banyak mungkin kalau kita ini satu-satu ya. Berarti dari kajian secara akademik, familinya sama. Jadi kalau aren ini boleh duduk di suatu daerah, kenapa sawit enggak gitu? Kalau ada hak asasi tanaman mungkin melanggar HAM itu, karena sawit dianaktirikan. Nah, kita tinggal sekarang kita masuk ke kajian historis sejarah. Banyak yang bilang karena sawit itu bukan tanaman asli Indonesia. Saya kasih nih 2 spesies saja yang juga bukan tanaman asli Indonesia. Itu. Tanaman ini bukan tanaman asli Indonesia, tapi tidak masalah untuk ditanam di kawasan hutan. Ini secara historis ini. 1, nah, kopi atau dalam bahasa Belanda disebut koffie. Kayak tulisannya di white coffee itu. Nah, kopi ini negara asalnya dari Yaman dan Ethiopia. Nah, diperkenalkan pertama kali di abad 15. Tapi kalau orang-orang Arab, bahkan Yaman tuh perkiraan saya ini itu yang bawa itu ketika Ethiopia dikuasai oleh orang-orang Muslim, karena sahabat Rasulullah Muhammad SAW itu ada yang jadi gubernur di sana, yang biasa mengumandangkan azan itu, Bilal bin Rabah radhiyallahu an, itu gubernur di sana, kemungkinan terus kemudian dibawa ke Yaman. Dan kopi sendiri itu sebenarnya sudah mulai dimanfaatkan 800 tahun sebelum Masehi. Dan masuk ke Eropa itu sekitar tahun 1714. Jadi kalau ada yang bikin film ya, zaman Mojopahit kok terus minum kopi, itu berarti dia nggak belajar sejarah. Karena kopi itu diperkenalkan di Eropa oleh orang-orang Eropa, termasuk orang Belanda, dibawalah ke sini. Nah, ditanamlah di Indonesia. Nah, ada di Sumatera, ada di NTT, kopinya enak-enak di Toraja.
Kalau ini kopi ini ya saya tampilkan lah, tadi semua kita tampilkan kan. Nah, kita tampilkan klasifikasi ilmiahnya nih. Plantae, terus dia itu familinya Rubiaceae, terus kemudian jenisnya Coffea. Nah, spesiesnya banyak itu. Ada Coffea arabica, ada Coffea liberica yang kita kenal lah ya. Nah, terus ada Coffea excelsa, itu ada kopi dari arabica, robusta, Kongo dan lain-lain, banyak dia spesies turunannya. Nah, kopi itu tanaman bukan asli Indonesia. Nah, dibawa juga oleh Belanda, tapi dia boleh duduk di kawasan hutan, boleh hidup di kawasan hutan. Ini dari segi historis. Tadi kan akademik itu, yang satu famili, sekeluarga. Nah, ini sekarang kita yang analisis historisnya. Ini yang sejarahnya, kalau dibilang sawit bukan tanaman asli Indonesia, ini juga bukan tanaman asli Indonesia ini. Dari Afrika sana sama asalnya. Ini temannya sawit nih dari Afrika, terus kemudian bermigrasi ke sini karena dibawa oleh Belanda. Nah, kemudian kita masuk ke coklat atau kakao. Nah, tanaman coklat atau kakao ini juga bukan tanaman asli Indonesia. Nah, dia juga dibawa oleh Belanda dulu ke sini, mungkin Belanda atau Portugis yang mana lebih dulu ya. Coklat itu dihasilkan dari tanaman namanya kakao. Nah, dia tumbuh di Amazon Utara sampai ke Amerika Tengah, dan yang paling banyak di Chiapas bagian paling selatan Meksiko. Jadi orang-orang di sana dulu, suku-suku di sana itu, yang diambil awalnya cuma lendirnya itu, digunakan untuk sumber gula untuk minuman alkohol tradisional mereka lah. Mungkin untuk tua kalau di sini ya. Baru bijinya kemudian ternyata residunya itu diolah kok enak gitu. Kemudian terus dikonsumsi juga bijinya ini. Nah, kemudian kalau kita runut, kita tampilkan juga ininya apa? Taksonominya gitu. Klasifikasi ilmiahnya. Dia kingdomnya Plantae, terus turun, terus ordonya Malvales, familinya Malvaceae, genusnya Theobroma, spesiesnya kakao. Jadi nama latennya Theobroma kakao. Nah, kakao ini juga boleh ditanam di kawasan hutan. Nah, mungkin agak panjang nih tadi ya. Jadi kesimpulannya begini. Hasil kajian itu saya sudah cari-cari belum nemu. Nah, kalau alasan secara ilmiah sudah saya ungkap tadi datanya bahwa familinya itu, famnya si sawit ini sama dengan kelapa, aren, terus nipah, terus pinang, tadi belum saya sebut ada pinang itu, terus siwalan, sagu atau rumbia. Kalau secara analisis historis, dia bukan tanaman asli Indonesia. Ada kopi, ada coklat yang juga bukan tanaman Indonesia. Nah, kalau analisis dari peraturan pemerintah atau geopolitik, nah itu yang nggak masuk ranah pembahasan saya hari ini. No hard feeling itu. Tapi yang saya mau fokuskan di kajian ilmiah dan analisis historis tadi. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.